Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Aziz. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita. Tadi pagi saya pikir rasanya rugi kalau saya tidak memberikan pandangan, memberikan kesan setelah mengikuti simposium Marsef 2020 yang digelar oleh Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas. Ini alma mater saya. Dan karena itu pula saya merasa penting ya untuk menyampaikan kesan setelah mengikuti acara luar biasa tersebut. Secara umum itu acara yang sangat penting, sangat relevan dengan kebutuhan para pihak, terutama perencana pembangunan, pengambil kebijakan, dan siapapun yang bergelut di ranah kelautan dan perikanan. Dan tema yang diangkat juga menurut saya sangat relevan saat ini. Jadi bagaimana bicara resiliensi atau ketahanan dari laut, ketahanan dalam banyak hal dengan menggunakan laut sebagai basis fokusnya atau kajiannya. Bukan hanya bicara tentang resilience atau marine resilience, tetapi juga tentang bagaimana pembangunan berkelanjutan. Jadi sustainable development. Karena itu Marsef atau yang dipanjangkan jadi Marine Resilience and Sustainable Development menurut saya event yang layak untuk diikuti dan tentu akan penting untuk diteruskan. Apa kesannya? Pertama, saya terkesan dengan jumlah narasumber dan keynote speaker atau invited speakers yang dilibatkan. Ada dua nama penting menurut saya sebagai keynote speakers. Ada Dr. Peter Moos. Beliau setahu saya direktur atau pimpinan di salah seorang pimpinan di The Nature Conservancy, TNC, atau sekarang kita kenal sebagai YKN atau Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Terus untuk marine, bidang marine saya kira, dan Pak Peter menekankan pada keynote speaker session bagian pertama itu dia menekankan perlunya data, perlunya pengelolaan perikanan yang efektif berkelanjutan dengan memanfaatkan data informasi, mengupdate data informasi, dan bagaimana menggunakannya untuk menganalisis tren atau isu di area pengolahan. Pak Peter menurut saya membaca tanda-tanda bahwa saat ini di tengah pembacaan publik tentang potensi dan challenge ya atau masalah di sisi lain, beliau menekankan bagaimanapun data atau informasi yang terupdate adalah kunci untuk menawarkan solusi, kebijakan atau program-program yang yang ada di wilayah-wilayah pengolahan seperti WPP. Pak Peter menyinggung tentang misalnya bagaimana cara mendata jenis atau kelimpahan atau dinamika dari ikan demersal, ikan kerapu misalnya, dan beliau menunjukkan contoh bagaimana proses pendataan, kemudian bagaimana itu dianalisis dan dijadikan kesimpulan. Saya kira itu yang pertama ya tentang keynote speaker Pak Peter Moos yang menurut saya relevan dengan Indonesia saat ini yang membutuhkan solusi integratif ya tentang pengelolaan sumber daya perikanan untuk pembangunan daerah atau pembangunan nasional. Di invited speaker saya melihat ada 5 ya kalau saya tidak keliru. Ada beberapa nama yang punya reputasi internasional karena fokus pada isu-isu berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Misalnya ada Pak Sebastian, Dr. Sebastian, kemudian ada Dr. Martin De Brouwer kalau saya tidak salah, termasuk yang saya underline juga itu adalah presentasi Dr. Sahli Johri dari Amerika yang menyinggung tentang perlunya konservasi hiu, upaya-upaya konservasi hiu yang melibatkan banyak stakeholders, termasuk advokasi yang berlangsung di India kalau saya tidak salah.
juga ada Pak Lawrence, Dr. Lawrence ya di WWF Hong Kong. Setahu saya juga pernah ada sesinya ya tentang hiu di Jakarta beberapa waktu lalu. Nah, di setelah plenary session bagian pertama itu saya ikut di sesi jam 2 itu tentang saya mengambil room 4 ya terkait perikanan, dan saya bangga karena di situ ada banyak kawan-kawan yang menjadi presenter. Mereka menyinggung tentang misalnya bagaimana potensi sumber daya perikanan di WPP 713, 714, 573, ada dari UHO, dari Unibro, ada dari Unram Mataram. Dari Unram saya melihatnya misalnya tentang lobster di WPP 573, dan itu juga relevan dengan kebutuhan atau konteks Indonesia saat ini yang memang sedang mendorong supaya ada komoditas penting yang bisa menjadi alternatif pembangunan nasional. Lobster, rajungan, kerapu, kakap, hingga kepiting bakau dan spesies ya yang ekonomis begitu. Ada juga dari Unlam ya yang menyinggung tentang kalau saya tidak salah mud crab atau kepiting bakau. Itu luar biasa dan memberi inspirasi. Oh ya, di sesi ini saya juga terkesan dengan analisis dan temuan dan analisis dari peneliti dari UHO yang menyinggung tentang aspek sosiologi di masyarakat pesisir, terutama komunitas Bajo. Jadi Bajo atau Sinomad atau para pengelola samudra ini juga disebut sebagai salah satu unsur dalam pengelolaan kawasan di Tiworo kalau saya tidak keliru, di Sulawesi Tenggara, yang perlu dijadikan konsideran dalam menentukan model pengelolaan. Jadi bagaimana aspek sosiologis, bagaimana aspek kultural di sana itu menjadi pertimbangan dalam menentukan rezim pengelolaan. Tidak terlalu melebar, intinya kawan kita ini, saya lupa namanya tapi memukau ya presentasinya tentang perlunya integrasi pengelolaan dengan melibatkan masyarakat lokal atau masyarakat setempat. Itu dari sesi room bagian perikanan. Lalu di sesi berikutnya masih di room 4, saya mengikuti sesinya Pak Prof. Ahmad Malawa, dosen saya di ilmu kelautan Unhas dulu. Beliau mengajar mata kuliah dinamika populasi dan oceanografi perikanan. Lalu ada Prof. Najamuddin juga, keduanya dosen kami selama di Unhas. Jika Prof. Naja menyinggung tentang aspek terkait purseins atau renggi atau gae di NTT sana, Prof. Ahmar menyinggung tentang skipjack ya. Jadi bagaimana dinamika populasi, bagaimana tren, bagaimana kecenderungan ukuran skipjack yang ditangkap di daerah WPP 713 dan 714 kalau saya tidak keliru. Lalu apa yang menarik menurut saya adalah bahwa perlu dicek tentang size dari masing-masing ikan tangkapan atau ikan tangkapan untuk mengatakan bahwa itu memang layak ditangkap, dan perlu dipikirkan juga untuk menimbang upaya intervensi untuk meningkatkan produksi. Misalnya Pak Prof. Naja mengatakan ternyata tidak ada bedanya ya antara ukuran pursein dengan perahu besar dan pursein ukuran kecil, karena sungguhnya itu sangat ditentukan oleh faktor lain, misalnya tentang kondisi perairan, kemudian musimnya, dan kemampuan dari netsnya atau jaring dan proses di lapangan. Intinya beliau mengatakan ini sangat kontekstual, dan sarannya sebaiknya tidak perlu mengejar volume kapal tetapi kualitas atau bagaimana item-item eksploitasi itu dilakukan secara benar, efektif, dan mempertimbangkan sustainability ikan. Menarik. Ada banyak yang lain, termasuk misalnya tentang indraja, penggunaan
penginderaan atau GIS untuk mapping kawasan dan penentuan katakanlah ruaya ikan. Itu juga disinggung. Di sesi ini menurut saya meskipun jumlah narasumbernya relatif banyak, tetapi itu menunjukkan bahwa meskipun banyak, saya melihatnya tetap ada fokus pada bagaimana atensi semua pihak untuk memberikan penekanan pada pentingnya pengelolaan atau manajemen sumber daya ikan dengan memanfaatkan sumber daya sarana prasarana, kemudian pengetahuan, perlunya capacity building untuk para pemangku kepentingan untuk bisa menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Lalu di sesi ini juga menarik misalnya bagaimana spesies-spesies yang tidak menjadi prioritas seperti lemuru, seperti sardin, ya, seperti ikan-ikan yang kecil-kecil itu juga menjadi perhatian karena bisa jadi merupakan aspek penting untuk digunakan sebagai bait atau pakan atau umpan. Ada peneliti dari Ambon, dari Pusat Studi Perikanan Ambon itu menyinggung tentang bagaimana ketersediaan umpan untuk pole and line atau hair and line ya di usaha perikanan tuna. Itu yang saya bisa komentari terkait sesi sore hingga jam 5. Itu menarik ya. Lalu pada malam pada pukul 8 peserta kembali dan saya juga terkesan karena di sini ada Dr. Sue Wells, salah seorang pakar yang berkaitan dengan marine protected area. Beliau live dari Inggris malam itu dan menceritakan bagaimana prosedur untuk mendapat pengakuan atau jalan hingga memperoleh ada namanya green list ya dari IUCN. Dan paparannya luar biasa menarik dalam pengertian bahwa bisa menjadi contoh bagi stakeholders, bagi pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah atau menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk sampai mendapat akreditasi atau pengakuan sertifikasi terkait green list dari IUCN. Meskipun saya mendengar Dr. Su mengatakan ini sesungguhnya bukan akreditasi tetapi lebih pada pembelajaran untuk menyiapkan langkah-langkah yang tepat, yang benar untuk bagaimana menyiapkan satu kawasan konservasi atau marine protected area yang terpadu, yang bermanfaat dan bisa menjadi harapan di masa yang akan datang. Saya juga mendengar Indonesia rupanya belum mendapat green list. Correct me if I'm wrong. Tapi menjadi masukan juga bahwa mungkin perlu dipikirkan bagaimana para pihak ini yang berkecimpung di urusan kelautan dan perikanan untuk mulai melihat di bagian mana dari kawasan-kawasan konservasi yang ada itu untuk betul-betul menjadi contoh integratif, ada banyak pihak terlibat, memberikan benefit sosial, ekonomi, dan terjaga dari sisi kelembagaan, termasuk berjalannya fungsi-fungsi monitoring dan evaluasi kawasan. Dr. Su menekankan itu. Dia mengatakan ini sebenarnya bukan semata-mata bahwa kita harus punya atau masuk green list, tetapi bagaimana kita beritikat untuk mulai secara bertahap, secara pelan-pelan untuk menyiapkan protokol yang benar, sertifikasi dan syarat-syarat yang memungkinkan untuk kemudian diusulkan menjadi salah satu penerima atau akreditasi atau pengakuan green list itu. Banyak ada 5 invited speakers juga setelah Dr. Su. Itu panjang. Saya coba bertahan dan banyak yang menyinggung tentang climate change, sampah, isu sampah, kemudian perubahan sea level change, sea level rise, something like that. Juga tentang
bagaimana dampaknya pada pulau-pulau kecil atau pulau-pulau kecil, ya pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan karena sea level rise itu. Juga ada Pak Prof. Jamaluddin Jompa, dosen saya juga. Beliau menjadi invited speakers untuk berkaitan dengan masa depan kelautan perikanan Indonesia sebagai solusi untuk pembangunan nasional. Ya kurang lebih begitu ya. Beliau mengingatkan beberapa tren positif, juga tantangan, kemudian inisiatif, dan apa saja yang menjadi constraint atau isu atau yang harusnya menjadi collective concern kita tentang sustainable development itu dan bagaimana para pihak mengambil peran. Prof. Jamal mengingatkan bahwa ada banyak hal yang memang perlu dijadikan perhatian bersama, mulai dari perubahan iklim, misalnya bagaimana dia berimplikasi pada terumbu karang, ada bleaching dan seterusnya, kemudian sampah yang menggunung di laut dan seterusnya. Yang menurut saya yang penting adalah bahwa beliau menawarkan bahwa salah satu upaya untuk menyelamatkan masa depan Indonesia adalah dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan cara terbaik, dengan efektif sebagai sumber pangan, sumber ekonomi, mata pencarian bagi berjuta warga termasuk dunia. Dan itu hanya bisa dengan mengadopsi apa yang disebut sustainable development dan memperhatikan daya tahan laut atau resilience dari laut. Itu yang saya bisa sampaikan mengenai proses Mersif. Dan ada, kalau saya tidak keliru, ada seratusan ya narasumber, dan itu ada di 5 room, atau 5 atau 6 ya, ada sekian room. Dan meskipun tidak semuanya saya ikuti, saya sudah punya list dari masing-masing speakers, narasumber, dan ini menandakan bahwa selalu ada inisiatif untuk mengupdate kondisi atau fakta lapangan tentang kelautan dan perikanan kita, terutama bagaimana melihat marine resilience dan agenda pembangunan ke depan, dan prinsip apa yang bisa diadopsi. Mereka sudah menyampaikan di presentasi itu, termasuk rekomendasi strategis yang harusnya itu menjadi perhatian pemerintah atau siapapun yang memang ingin membangun negara ini dari laut. Itu yang saya bisa sampaikan. So thank you untuk tim atau FIKP Unhas yang telah menyiapkan dan mengorganisir Mersif 2020, gala atau event yang menurut saya sangat penting, sangat sukses, dan merupakan barometer dari kontribusi Unhas, kontribusi FIKP dalam meretas atau menghidupkan harapan membangun Indonesia dari laut. Itu salam dari Tamarunan. Mohon maaf jika ada salah